Terima kasih Mbak Monika. Seperti kita ketahui bersama bahwa listrik ini peranannya sangat luar biasa ya di dalam perekonomian kita dan kita juga memastikan bahwa listrik ini tidak boleh kekurangan gitu ya. Dan di tahun 2022 kita berharap bahwa rasio elektrifikasi kita sudah mencapai 100%. Dan kita juga melakukan monitoring terus agar PT PLN Persero juga semakin hari semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan listrik. Itu mungkin Mbak Monika. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Tulus. Pak Tulus, kita ketahui juga bahwa selama terjadinya pandemi ini banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa tagihan listrik naik. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan fenomena ini? Ya, terima kasih. Jadi memang menanggapi dari Bu Ida, saya kira keandalan listrik harus menjadi prasyarat untuk masyarakat, apalagi untuk sektor industri dan bisnis. Dan juga ketika kita sedang WFA ya, karena WFA prasyaratnya ada dua, adalah internet dan juga listrik. Dan saya listrik menjadi prasyarat utama. Nah, kalau kemudian ada keluhan atau informasi bahwa terjadi kenaikan tagihan listrik oleh masyarakat, ya tentu saja karena aktivitas masyarakat adalah mayoritas, bahkan hampir 100% ada di rumah, dan itu kemudian menjadi fokus dalam penggunaan listrik ya, karena semua berbasis listrik, mulai dari ngecas handphone, AC, kipas angin, air, dan segala macam, sehingga praktis kebutuhan listrik akan meningkat selama masyarakat konsumen melakukan bekerja di rumah. Namun demikian, terhadap tagihan-tagihan yang melonjak drastis, itu saya kira PLN harus mengklarifikasi apakah memang faktor pemakaian atau faktor kesalahan input atau faktor-faktor lainnya, sehingga tidak terjadi sengketa yang kurang produktif antara konsumen dengan PLN dalam hal pemakaian listrik di era pandemi seperti sekarang ini, Mbak. Demikian. Baik, namun Pak Tulus, kita ketahui juga bahwa selama terjadinya pandemi, pemerintah memberikan yang namanya diskon listrik begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat progresnya dan juga apakah menurut Anda sudah tepat sasaran hingga saat ini? Ya, diskon listrik kan diberikan kepada golongan 450 volt ampere dan atau 900 volt ampere untuk golongan tertentu. Nah, kalau melihat itu memang ya sebenarnya in general saya kira itu bagus ya, karena memang di tengah pandemi masyarakat memerlukan satu suntikan real terkait dengan pengeluaran mereka. Cuma kalau saya lihat dari strategi yang ada, menurut saya dengan dominannya pemakaian subsidi atau diskon itu kepada 450 ampere yang 100% ataupun 900 ampere, ini ada kelompok yang tertinggal yaitu 1300 ampere yang notabene dia lebih banyak terdampak karena kena WFH ataupun kantornya tutup, PHK dan segala macam, sehingga income-nya sangat menurun, tetapi kemudian tidak mendapatkan diskon atau subsidi dari pemerintah. Nah, ini yang saya kira harusnya pemerintah juga mengkaji itu, karena sebenarnya kalau kita bicara dampak pandemi yang secara real ekonomi memang lebih banyak dialami oleh masyarakat perkotaan ya, karena kemudian harus tidak bekerja, pabrikan, kantor dan segala macam. Tapi kalau masyarakat desa, dia tetap bisa pergi ke kebun, tetap bisa pergi ke sawah, yang notabene tidak ada perubahan signifikan di dalam mata pencahariannya. Nah, ini sementara mereka diberikan subsidi yang sudah sangat banyak di luar diskon itu, kemudian mendapatkan diskon dan seterusnya. Tetapi golongan 1300 ampere tidak mendapatkan subsidi dan juga tidak mendapatkan diskon. Nah, ini yang kami banyak menerima keluhan dari golongan masyarakat 1300 ampere, khususnya yang tinggal di perkotaan, karena mereka sangat terdampak pandemi, tetapi tidak dapat sumbangan apapun dari pemerintah. Oke, baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.